kehancuran benua Atlantis, apakah benar telah disebutkan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang hancurnya peradaban di masa lalu. Hal ini karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kehancuran Atlantis ini juga karena peradaban itu terkena azab? Atlantis merupakan pulau atau benua legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Siritas. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terdampar di seberang pilar-pilar Hercules. Kamu tadi waktu saya tarik ke sini, di mana tempat kamu? Di bawah laut. Di bawah laut sebelah mana? Laut mana? Laut India kah? Laut Samudra ini. Dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, namun umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan lelucon. Kalau kehidupan zaman Atlantis itu apakah seperti yang di atas nih ya, di atas di permukaan, apa seperti manusia sekarang gitu, atau beda? Ya, kalau yang ada di permukaan bumi itu Ya, sama. sama. Ada banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan kehancuran suatu bangsa karena kezaliman mereka. Dan jika kita perhatikan, maka kisah kehancuran ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Atlantis, yang hilang tenggelam ke dasar samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Kisah apa kok sampai ditenggelamkan itu? Atau kehidupan mereka itu bagaimana di sana sebelum tenggelam itu? Dan yang paling tersohor di manusia itu katanya teknologinya itu canggih. Teknologi canggihnya ada yang di atas permukaan bumi. Oh, Seperti yang telah disebutkan oleh Plato tadi. Kisah peradaban yang tenggelam ke dalam samudra ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. yang teknologi modernnya itu yang seperti apa? Bisa diceritakan ke kami? Atau ada pesawat yang bagaimana? Atau di sana modernnya itu seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, mereka memiliki otak-otak yang jenius. Oh, pintar ya. Ya, mereka bisa menciptakan berbagai kendaraan-kendaraan terbang. Kayak pesawat terbang gitu. Walau demikian, keberadaan Atlantis masih jadi perdebatan apakah benua itu ada atau tidak, atau hanya sebuah mitos. Namun yang pasti di masa lalu memang ada beberapa peradaban yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Allah memang Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi Allah juga Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sahabat Jagat yang selama ini mendukung kami, menonton channel kami.
Kami doakan semoga sedulur pada pohon sabut jagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini saya ditemani sama Bang Indra dan insya Allah kita akan mencoba menguak suatu misteri atau mitos yang banyak orang mengatakan bahwasanya ada nggak sih sebenarnya tentang kerajaan Atlantis ya, ataupun kerajaan modern. Konon banyak orang bercerita itu kerajaan yang modern ataupun teknologi yang canggih gitu. Nah itu banyak orang yang percaya tidak ada, itu hanya dongeng, itu hanya cerita. Iya banyak yang beranggapan seperti itu dah. Dan ceritanya itu Atlantis ini tenggelam dalam satu hari satu malam. Itu di dalam cerita banyak yang beredar di masyarakat. Dan kita akan mencoba melihat dari segi gaibnya. Kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok bangsa gaib yang mengetahui tentang ada dan tidaknya negara Atlantis ataupun kerajaan Atlantis ya. Benua Atlantis ya. Yaitu benua Atlantis ya. Kerajaan Atlantis ataupun sosok kehidupan di Atlantis ada apa enggak gitu. Nanti kita akan coba lihat dengan bangsa gaib. Dan perlu digarisbawahi untuk sedulur pada pohon sabut jagat bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin. Jangan dipercaya 100%. Anggaplah ini sebagai wawasan yang bisa diambil hikmah yang baik dan berilmu. Menjadilah penonton yang cerdas. Jadi setiap video yang kami unggah, ambillah sisi baiknya, wawasan baiknya, dan syukur dalam wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia kita menonton video, dapat ilmu, dapat meningkatkan iman kita. Salah satu videonya, maksud tujuan kita membuat video itu. Mungkin itu saja. Kita langsung aja Bang Indra ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih mutiara Sangnya Nursahnya Nirwana, tubuh media ini terbentengi hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Apabila ada jin beserta siluman yang ingin mengadu domba dan ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan meledak hancur menjadi debu dan terkunci ke bumi lapis. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nucahnya ini saya bantu saya untuk menghadirkan salah satu bangsa gaib dari jin yang mengetahui tentang ada dan tidaknya kerajaan Atlantis ataupun benua Atlantis yang tenggelam di dasar laut dalam satu hari satu malam. Bukan sang yang nucahnya ini mana saya minta hakikat sedang tubuh media yang mengetahui tentang ada dan tidaknya kerajaan benua Atlantis ataupun kerajaan yang tenggelam dalam satu hari satu malam. Artinya terikat hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga. Katanya terikat. Ikatannya akan semakin kuat jika dilawan. Katanya semakin kuat, katanya terikat. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk dengan tenang, masuk dengan damai. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Sallallahu alaihi wasallam. Jika dipaksa dibuka akan semakin kuat ikatnya. Assalamualaikum. Pakai bahasa manusia biar kami bisa mengerti. Bisa
Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung, bisa bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Coba. Sambung dengan sempurna. Selamat datang di tempat kami. Dengan bangsa apa saya bicaranya? Saya siluman. Siluman. Itu tangannya nyakar-nyakar. Siluman apa? Harimau. Saya siluman naga. Oh, siluman naga. Benar kamu siluman naga ya? Saya protek dulu. Kalau kamu berbohong, kamu akan hancur. Kalau kamu memberikan informasi palsu dan tidak benar, kamu juga akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang saya protek. Jika berbohong, bangsa jin di hadapan saya. Ya, terima kasih. Selamat datang di tempat kami, siluman naga. Mohon maaf saya mengganggu. Tidak bermaksud tujuan apa-apa, hanya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kamu tadi waktu saya tarik ke sini, di mana tempat kamu? Di bawah laut. Di bawah laut sebelah mana? Laut mana? Laut India kah? Laut Laut Samudra India. Nah, kamu berada tempatnya di sana ya? Iya. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya ingin menanyakan benar nggak ada atau tidak tentang kerajaan Atlantis ataupun benua Atlantis yang tenggelam dalam satu hari satu malam itu. Yang konon yang dari bangsa manusia tahu itu kerajaan Atlantis itu dulunya peradaban yang modern. Apakah pernah ada kehidupan tentang cerita itu, Atlantis itu? Iya. Oh, ada. Ada. Bisa ceritakan? Atlantis sebenarnya Iya. kerajaan di atas laut dan di bawah laut. Maksudnya bagaimana? Di atas laut, di bawah laut? Ya, Atlantis terbagi dua. Ada yang di atas permukaan tanah, ada yang di bawah laut. Masya Allah. Karena makhluk-makhluk yang ada di semua, di masing-masing kerajaan tersebut beda-beda. Oh, jadi di atas beda, di bawah juga beda ya? Kalau kehidupan zaman Atlantis itu apakah seperti yang di atas nih ya, di atas di permukaan, apa seperti manusia sekarang gitu, atau beda? Ya, kalau yang ada di permukaan bumi itu Ya, sama. sama. Kalau yang punya banyak kekuatan dalam badannya, kemampuan yang tidak dimiliki oleh
manusia-manusia yang ada di permukaan bumi itu adanya para makhluk-makhluk yang ada di bawah laut. Oh, iya. Di bawah laut pun ada kerajaan yang tidak semuanya isinya air. Oh. Berarti ada suatu ruangan di sana itu. Ya, Ada kehidupan juga berarti. ada kehidupan di mana kerajaannya sama seperti kerajaan jin. Oh, dari kalangan bangsa jin. Ya, Kalau boleh tahu titik letaknya itu di mana? Karena manusia itu banyak yang tidak tahu titik letaknya pasti di laut. ada di beberapa lokasi. Pada saat itu ada di beberapa tempat di sekitar Asia Tenggara ini. Oh, di Asia Tenggara. Ya, semua ada di Asia Tenggara dan di Asia juga. Di benua Asia lah Negara Atlantis itu. negara Atlantis berada. Dulunya sebelum tenggelam gitu ya. Iya, Kalau itu kenapa ada kisah apa kok sampai ditenggelamkan itu? Atau kehidupan mereka itu bagaimana di sana sebelum tenggelam itu? Dan yang paling tersohor di manusia itu katanya teknologinya itu canggih. teknologi canggihnya ada yang di atas permukaan bumi. Oh, ya, yang teknologi canggih ya. Ya, mereka lah yang dihancurkan. Oh, yang di atas yang dihancurkan. Ya, yang di bawah pun dihancurkan, hanya tidak semua yang punya hubungan dengan yang di atas permukaan bumi saja yang dihancurkan. Sebagian kerajaan Atlantis masih ada. Ya, sisa-sisanya gitu ya, Ya. peninggalannya gitu. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu apa warga ataupun penduduk kerajaan Atlantis itu apa postur tubuhnya seperti manusia yang sekarang yang kamu lihat atau berbeda Ada dari yang penampilannya? sama, ada yang tidak. Oh, ada yang sama yang tidak. Hanya banyak yang berbeda. Dari postur tubuhnya pun berbeda dengan manusia sekarang. Oh, beda, lebih Lebih tinggi. tinggi. Ya, mereka lebih modern. Lebih modern ya. Bisa kamu kasih tahu yang teknologi modernnya itu yang seperti apa? Bisa diceritakan ke kami? Atau ada pesawat yang bagaimana? Atau di sana modernnya itu seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, mereka memiliki kotak-kotak yang jenius. Oh, pintar ya. Ya, mereka bisa menciptakan berbagai kendaraan-kendaraan terbang. Kayak pesawat terbang gitu. Ya, sekarang juga ada pesawat Kayak terbang. UFO, kayak apa, semua bisa mereka. Istilahnya pesawat terbang pun dengan kecepatan tinggi mungkin gitu ya. Ya, ya, ya. Kalau di beberapa lokasi yang di bawah permukaan laut, Iya. manusia-manusianya mempunyai keahlian perang terbaik pada saat itu. Mereka pasukan-pasukan di bawah laut yang tangguh Ya, ya. dengan berbagai kemampuan dan keahlian, tapi disertai juga dengan teknologi-teknologi
Canggih ya. dengan senjata-senjata yang tidak masuk akal. Oh. Iya, dan pernah saya dengar itu sebelum tenggelamnya kerajaan Atlantis itu saat itu mau menyerang kerajaan Yunani. Apa benar seperti itu? Ada yang ngomong seperti itu, tapi bukan itu. Oh, bukan itu. Ada rahasia di balik itu semua. Ya, Oh. kerajaan Atlantis itu banyak sekarang masih berupa gaib. Oh, Ya, mereka yang hidup di beberapa kerajaan-kerajaan besar jin, terutama yang ada di Indonesia ini. Ada hubungannya masih dengan Ya. kerajaan Atlantis ya. Dari bangsa gaibnya itu ya. Yo. Contohnya dari kerajaan bangsa gaib mana yang ada di Indonesia yang ada hubungannya dengan Atlantis? Banyak. Banyak. Salah satunya yang terkenal kerajaan gaib di Indonesia mungkin Pangol. Paloh di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Ya. Kalau boleh tahu ini sosok naga ini siapa namanya? Saya tidak punya nama. Oh tidak punya nama. Ya saya hanya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir, sudah berkenan memberikan informasi ini untuk kami. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Kalau boleh tahu tugasnya di sana sedang apa? Punya tugas apa tidak? Saya. Iya. Oh sudah ada tugas ya. Ya. So, siapa yang memberi tugas? Pak Duka. Ya. Sudah berkenan dengan beliau ya. Ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin saya tidak berani menahan sang naga di sini, takut mengganggu tugas di sana. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih informasinya. Takutnya sang naga di sana sedang sibuk menjalankan tugas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silahkan kembali bertugas. Terima kasih sebelumnya. Saya kembali dulu. Ya, terima kasih. Amin.